Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 37 dengan tema hidup berjamaat. Tantangan zaman saat ini dapat membuat manusia berubah dalam iman melalui pemikiran-pemikiran yang didapatkan dari hasil khotbah-khotbah yang mungkin sudah tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Namun, itu tidak berlaku kepada Petrus dan Yohanes. Mereka tetap bersatu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mereka sempat ditangkap karena dianggap menyebarkan ajaran-ajaran tidak baik, mereka tetap saja tidak mundur. Hingga akhirnya mereka dilepaskan. Ada pada ayat 21. Oleh sebab itu, dalam hidup berjemaat, diperlukan kesatuan antara jemaat yang satu dengan yang lain. Tujuannya agar untuk saling mengingatkan dan menguatkan. Apa saja yang harus dilakukan untuk memperkuat hidup dalam berjemaat? Yang pertama, memiliki kesatuan dalam doa. Setiap orang tentunya memiliki pergumulan yang berbeda-beda, sebab setiap manusia memiliki pola pikir dan cara pandang yang tidak sama dalam menyikapi sebuah masalah. Itulah yang dialami oleh Yohanes dan Petrus ketika mereka sudah dilepaskan oleh para imam-imam dan pengawal bait Allah yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh para rasul tersebut. Akhirnya Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-temannya dan menceritakan kejadian yang dialaminya, dan berserulah mereka kepada Tuhan. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan akhirnya mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul dan teman-temannya tersebut merupakan bukti nyata dari Allah ketika umat Tuhan bersatu untuk berseru memanggil namanya, maka di sanalah tangan Tuhan akan bekerja. Ketika kita hidup dalam berjamaat, memiliki kesatuan dalam doa, di situ akan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Sebab itu tetaplah hidup dalam kesatuan doa, baik dalam mesbah keluarga maupun persekutuan gereja, supaya terjalin komunikasi yang baik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, kesatuan dalam berbagi kasih. Ada pada ayat ke-32. Dalam ayat 32 memberikan pengertian bagaimana kita harus memiliki kesatuan untuk saling berbagi. Jemaat yang terkasih, ketika hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bukan hanya semakin berani untuk memberitakan Injil, tetapi kita juga harus berani untuk saling berbagi dengan apa yang kita miliki. Kehidupan jemaat mula-mula pun mereka sudah terlebih dahulu mengorbankan apa yang mereka miliki untuk membantu orang yang membutuhkan. Sebab ketika kita bersedia untuk membantu yang lain, maka tidak ada seorang pun yang akan berkekurangan. Ada pada ayat 34. Oleh sebab itu, segala karunia yang sudah Tuhan berikan, tujuannya adalah untuk memperlengkapi umat-umat Allah menjadi lebih dewasa ketika hidup berjamaat, serta memiliki kesatuan agar tidak mudah tergoncangkan dikarenakan adanya topangan di antara yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.